Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, atas apresiasinya matur nembah nuwun. Yang semoga anti skip dan anti download, dan yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, aku akan memberikan tanggapan dari komentar yang masuk. Tetapi komentar itu adanya di kajian kita yang utama, ya, yang kemarin kita unggah Ba'da Senja itu, ya. Jadi ini siksak komennya di menu kajian utama, tanggapannya di mampir ngombe di menu tambahan, ya. Makanya kalau ngikuti kajianku itu kalau tidak runut terus itu ada missing link, terpotong. Jadi yang ya gimana ya? Ya nggak bisa. Dia harus, karena dia siksak. Oh, ini urutannya begini gitu, harus tahu. Makanya kalau yang nggak yang baru masuk terus komen itu aku bisa tahu dari narasi yang dia bangun aku tahu. Gitu. Maka sebaiknya bagi yang baru itu ikuti aja dulu, jangan keburu-buru komen dan komennya menjadi salah-salah. Gitu, ya. Jadi ikuti aja dulu. Ya, bagaimana karakternya, kajian di sini gimana, dialognya yang dibangun gimana, baru kamu komen gitu. Biar nggak orang ngomong ke kanan, kamu ngomong ke kiri gitu, jadi nggak nyambung, ya. Oke, aku akan memberikan tanggapan yang masuk, ya. Sebentar, minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari saudara AA. AA ini kamu dari mana? Lain kali kasih tahu, ya, di akhir komen. Banyuwangi kayak, atau Pekalongan kayak, atau Tangerang kayak, atau terserah kamu dari mana gitu, ya. Supaya kita merasa banyak saudara. Oh, kita punya saudara di Tangerang, kita punya saudara di Aceh, kita punya saudara di Lampung gitu, ya. Aku bacakan dulu pertanyaannya, ya. Aku ulangi lagi, pertanyaannya ini ada di kajian utama kemarin, tapi aku tanggapi di sini. Jadi siksak, ya. Maka kalian harus mengikuti runut kajian-kajian dari channel ini. Kalau dia terpotong nanti ada missing link. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunatullah adalah ketetapan Allah. Titik air didih adalah 100 derajat Celcius. Ya, kalau pakai satuan Celcius, ya. Nanti kalau Fahrenheit beda lagi. Benda akan jatuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi bumi. Itulah ketetapan Allah yang pasti. Semua takluk pada ketetapannya. Oke. Mau bertanya, Gus, apakah kehidupan saya termasuk sunatullah? Dalam artian Allah sudah mengetahui perjalanan hidup saya. Bagaimana dengan kehendak bebas saya? Sifat kehendak bebas saya sudah ditetapkan atau karena sifat kemahatauan Allah? Dapatkah manusia terlepas dari ketetapan Allah, sifat kehendak bebas manusia?
Jika memang kehidupan manusia sudah ditetapkan oleh Allah, maaf saya banyak bertanya, Gus. Oke, kita coba urai ya. Aku uraikan dulu secara garis besar begini. Dulu itu sahabat itu diskusi, jadi sesama sahabat diskusi. Makanya kita itu harus membudayakan diskusi ya. Diskusi itu untuk mencari kebenaran itu juga satu jalannya diskusi, dan lakukan diskusi itu dengan baik ya. Akhirnya Kanjeng Nabi melarang ya, udah jangan teruskan gitu ya. Karena apa? Yang satu berkerangka pikirnya itu Qadariyah, yang satu kerangka berpikirnya Jabariyah. Nggak ketemu itu. Ya seperti pertanyaan ini itu intinya sih, kalau kita kaji nanti, kalau kita masuk dalam kajian lebih rinci, itu ada dalam dua domain yang itu tidak pernah ketemu. Sesuatu yang terjadi itu karena Qadariyah, karena ketetapan, atau Jabariyah, karena usaha. Itu kan nggak bisa ketemu. Oh gue bisa kaya ini karena kodarnya sudah ditentukan, gue jadi pengusaha ini kaya nih, gue punya 5 hotel misalkan begitu. Kan jadi pertanyaan, tapi kalau lu nggak berusaha apakah terus lu punya hotel? Kan nggak juga ya. Jadi itu mentah jadinya teori itu. Terus ada yang ngomong lagi, oh ini gue punya hotel 5 ini ya, di sini bisnis perhotelan karena daerah wisata ya. Jadi biar acceptable sampelnya, biar yang gampang-gampang aja. Yang satunya sebaliknya ngomong, ini karena usaha gue ini. Sekarang gue jadi pengusaha punya 5 hotel nih. Gue jadi konglomerat sekarang. Ini karena usaha gue. Pertanyaannya, apakah benar dia bisa menjadi pengusaha sehingga punya 5 hotel karena itu hasil usaha dia? Bukan Qadariyah, bukan ketetapan Allah. Kan enggak juga, karena apa? Banyak orang yang berusaha seperti dia tapi juga dia tidak punya hotel. Jangankan 5 hotel, 1 hotel pun dia tidak punya. Artinya banyak orang yang seperti dia berusaha untuk bisa menjadi pengusaha, tapi enggak jadi pengusaha juga, itu banyak. Kan jadi runtuh juga teori ini bahwa semua itu karena hasil usaha. Jadi kita tidak bisa menisbahkan ke salah satunya. Maka yang paling bijak itu adalah tidak mempertandingkan antara domain Qadariyah dan Jabariyah, tapi mempersandingkan, bagikan dua sisi keping mata uang. Itu meeting point yang paling kompromis, dan itu yang bisa diterima. Kalau sudah berkata Qadariyah dan Jabariyah itu dikasih garis diametral itu dihadap-hadapkan, makanya Kanjeng Nabi larang, sudah jangan diteruskan. Itu nggak ketemu. Salah satu ya meeting pointnya itu justru itu disandingkan, bukan dipertandingkan. Ya ada usaha, ada ketetapan Allah. Ya, di sini pahami dulu ya, karena ini dasarnya untuk aku menjelaskan kemudian. Oke. Baru aku masuk ke sini. Mau bertanya, Gus, apakah kehidupan saya termasuk sunatullah dalam artian Allah sudah mengetahui perjalanan hidup saya? Pertanyaanmu terlalu luas, aku nggak bisa menjawabnya dengan tepat. Kehidupan itu kan luas, kehidupan yang mana? Kamu kalau dugaanku kamu laki ya, bukan cewek ya, semoga benar. Kamu laki itu qadarullah, itu kamu given. Kamu kan nggak bisa mau lahir, ya Allah jadikan gue laki dong, gitu kan nggak bisa. Kamu laki, kamu cewek, terus kamu kalau kamu Jawa, kamu Batak, atau kamu Aceh, atau kamu Sunda, atau kamu Lampung, sukumu atau apa, itu given. Kita hanya menerima saja, kita tidak punya kemampuan untuk berguiding kepada Allah. Ya. Itu salah satu contoh. Makanya aku agak sulit karena yang namanya kehidupan itu luas. Tapi nanti kamu mau kuliah ambil jurusan teknik atau jurusan hukum atau jurusan sosial seperti Graito ini, nanti dia kuliah mau ambil jurusan apa? Itu tidak given. Itu free will, kebebasan. Ya,
Kebebasan dia memilih apa. Ya, makanya ketika kamu ngomong, apakah kehidupan saya termasuk sunatullah? Aku agak sulit menjawabnya karena kehidupan yang mana dulu. Maka aku ambil contoh itu aja dulu ya. Ada free will, ya, ada given, ada kebebasan, ya, ada takdir yang kita menerima itu aja, nggak bisa kita bergaining, ya. Oke, terus bagaimana dengan kehendak bebas saya? Kehendak bebasmu itu juga sudah sunatullah sebetulnya. Karena apa? Allah kan juga bisa bikin ketetapan kamu tidak dikasih kehendak bebas, kan bisa. Ya. Jadi sebetulnya kerangkanya itu semua akan merujuk kepada sunatullah. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas, itu juga ketetapannya Allah. Ini masuk ranah filsafat agak repot menjelaskannya, tapi semoga kalian ngerti lah ya. Makanya sering beli buah, beli ikan laut ya, supaya otakmu itu bergizi sehingga kalau aku ngomong cerdas kamu tangkap. Karena sebuah materi yang cerdas itu harus ditangkap oleh pengikut kajian yang otaknya juga cerdas, jadi nyambung dia. Kalau aku 100 km per jam, kamu ya paling enggak ya 90 lah. Kalau bisa 100 ya alhamdulillah. Jangan aku 100 km per jam, kamu masih 40 km per jam, yang gandol. Ya. Jadi begitu ya, kehendak bebas kita pun itu sebetulnya ketetapan Allah, sunatullah. Karena Allah bisa seperti ini. Nanti kita akan mendiskusikan tentang malaikat. Malaikat itu dia tidak punya kehendak bebas loh. Nanti manusia dan jin itu punya kehendak bebas. Makanya kenapa malaikat itu selalu taat? Karena dia sudah diprogram oleh Allah menjadi yang taat terus. Nggak ada ceritanya malaikat nyeleweng, nggak ada. Makan dongeng aja yang katanya malaikat Ajajil itu adalah malaikat yang menyeleweng sehingga nggak mau sujud kepada Adam. Itu kan dongeng. Nggak ada ceritanya malaikat itu membantah. Nggak ada ceritanya malaikat itu ingkar. Nggak ada. Karena dia sudah diprogram untuk selalu taat. Dia tidak punya kehendak bebas. Jadi wajar kalau malaikat itu tidak melakukan kesalahan. Itu loh. Lain dengan jin, lain dengan manusia. Kan ada ciptaan Allah itu ada jin, ada manusia, ya, ada malaikat, gitu ya. Kan tiga ini yang nanti akan kita diskusikan dalam video tersendiri. Ya, malaikat itu tidak punya kehendak bebas. Ya, dia tunduk terhadap sudah ditentukan. Nah, artinya Allah juga bikin kehendak tidak bebas. Allah juga bikin kepada makhluknya yang bernama malaikat supaya dia tidak punya kehendak bebas. Nah, itu kan ketetapan Allah juga. Kita manusia nih punya kehendak bebas, itu juga ketetapan Allah. Lu gue kasih kehendak bebas, silakan you gunakan, gitu loh. Nah, iman, you mau Islam, you mau kafir, itu kehendak bebas. Nanti kita akan mendiskusikan tentang banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai siapa kok yang menurutku salah menjelaskan kepada umat tentang rahmat itu. Jadi kita masuk surga lewat rahmat Allah, bukan karena hasil usahamu. Itu kan sola grasianya teman-teman Kristen. Kamu tahu kan sola gracia, gracia itu apa kok di dalam hukum? Ya. Jadi banyaklah yang perlu kita benahi ya supaya kerangka berpikir keberagamaan kita itu benar. Ya. Dan kebetulan itu ada bapak kita yang sudah menjelaskan tentang rahmat itu dengan mengambil bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah, gitu ya. Rahmat itu ya, kemerdekaannya itu rahmat. Jangan kita merdeka karena rahmat. Merdeka itu karena pejuang-pejuang kita, leluhur kita, gitu loh. Tapi para penyaji termasuk ustadz yang top itu, yang Al-Quran hafal sampai ujung ke ujung gini ke ini balik kan, tapi jelas no rahmatnya orang entos. Ya. Oke. Terus begini. Bagaimana dengan kehendak bebas saya? Ya aku sudah bilang, kehendak bebasmu itu
Juga ketetapan Allah, kamu sudah ditetapkan diberi kehendak bebas. Kalau malaikat itu tidak punya kehendak bebas, dia itu juga ketetapan Allah, sudah ditetapkan. Malaikat, kamu tidak aku kasih kehendak bebas. Maka kalau malaikat selalu taat, ya wajar karena dia tidak punya alternatif. Makanya kita ini makhluk alternatif. Ya, makhluk alternatif itu nanti aku pernah jelaskannya ketika aku menjelaskan tentang khalifah. Ya, di surat Al-Baqarah surat yang ke 30, mulai 30. Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Itu ada yang menafsirkan khalifah itu kehendak bebas. Ya. Berbolak-balik dia. Kita kan berbolak-balik juga itu. Ya. Jadi itu tentang kehendak bebas. Kita punya alternatif, mau taat, mau ingkar, mau taat, mau ingkar. Kalau bisa sih taat terus, tapi kebanyakan kan taat, ingkar, taat, ingkar, taat, ingkar. Ya alhamdulillah masih bagus daripada ingkar terus, ya. Oke. Sifat kehendak bebas saya sudah ditetapkan atau karena sifat kemahatauan Allah. Sifat kehendak bebas saya sudah. Kalau kehendak bebasmu itu sudah ditetapkan, kamu dikasih kehendak bebas, tapi mempergunakan kehendak bebasmu itu bukan ketetapan. Ini agak ribet aku menjelaskan. Bukan ketetapan gini loh. Allah memberikan kamu kehendak bebas, itu ketetapan Allah. Tapi bagaimana kamu mau menggunakan kehendak bebasmu itu terserah. Kamu mau iman atau mau kafir contohnya, itu terserah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam din. Terserah saja, karena kamu sudah dikasih otak, kamu sudah dikasih guru yaitu para nabi, kamu sudah dikasih kitab yaitu kitab suci, kitabullah. Tinggal kamu sudah dikasih penglihatan, pendengaran dan hati, itu nanti bermuara kepada education. Silakan kamu belajar supaya otakmu cerdas. Dengan otakmu yang cerdas, kamu bisa memilih antara dua jalan yang sudah disiapkan, ada jalan baik, ada jalan buruk. Pilih. Tapi sebetulnya kehendak bebas itu nggak bisa dipahami sebebas-bebasnya. Itu lebih tepat dikatakan begini, kehendak bebas beresiko. Jadi ada resikonya terhadap pilihan yang kamu pilih itu. Kalau kamu iman resikonya ya begini, kalau kamu kafir resikonya begini. Tapi Allah tidak pernah tentukan kamu dalam ketetapannya kamu menjadi iman atau menjadi kafir. Tidak. Tetapi Allah memberikan ketetapan kebebasan kamu untuk memilih iman atau kafir. Ini bahasanya berputar-putar ya. Ya bahasa filsafat ya gitu itulah ya. Oke. Bagaimana ini? Sifat kehendak bebas saya sudah ditetapkan ataukah karena sifat kemahatauan Allah? Sudah aku jelaskan ya. Kalau soal mahatauan Allah ya Allah tahu. Orang Allah itu maha tahu ya. Dapatkah manusia terlepas dari ketetapan Allah, sifat kehendak bebas manusia? Sebentar, ini pertanyaannya agak berputar. Dapatkah manusia terlepas dari ketetapan Allah? Maka aku jawab dapat. Ya, terus dalam kurungnya ini aku agak bingung. Sifat kehendak bebas manusia. Nggak tahu apa maksudnya. Jika memang kehidupan manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Maaf gue saya banyak bertanya. Jadi begini loh ya. Lain kali kalimatnya disusun yang bagus ya supaya aku juga memberikan tanggapan bisa tepat gitu ya. Jadi intinya beginilah ya. Dapatkah manusia terlepas dari ketetapan Allah? Maka aku jawab dapat. Dapat. Ya. Dapat. Makanya disebutkan bahwa doa itu ini sinarnya masuk ya. Lihat. Ini sudah mulai matahari. Ya. Sinarnya gimana? Bapak harus begini. Sorry ya, ini mataharinya sudah tembus. Sebentar. Oke, jadi begini. Gini? Oke. Jadi begini ya. Ketetapan Allah itu bisa dirubah, bisa. Dengan apa? Dengan usaha dan dengan doa. Tapi yang paling berperan nanti doa. Ya, doa ya. Makanya nanti kita kasih judul mampir ngombe kali ini. Ketika usaha sudah ditapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Ya. Jadi kamu usaha dulu.
Jangan ujuk-ujuk berdoa doang ya nggak bisa, atau usaha doang tidak berdoa juga nggak bisa. Dari Tengku siapa kemarin, Tengku Tarmizi dari Aceh, sahabat kita dari Aceh itu, kalau dia kalau aku pernah lihat dia ngisi kajian, dia kan orang-orang lingkaran top lah ya di Aceh, termasuk pejabat gitu ya, nggak tahu eselonnya udah berapa, yang jelas dosen kalau nggak salah, udah doktor kalau nggak salah. Dia kalau ngisi kajian tuh mesti gini, dia orangnya agak lucu-lucu sih ya tapi ya asik. Orang berdoa ya tanpa bekerja, tanpa usaha, itu bohong. Jadi ada kamu berdoa terus tapi tidak pernah usaha, itu bohong. Sebaliknya, orang usaha terus tapi tidak pernah berdoa, itu sombong. Nah, ilmu ini aku dapatkan dari Tengku Tarmizi, Kang Mas Tarmizi yang ada di Aceh. Dia bilang, dan kita tidak boleh bohong dan tidak boleh sombong. Artinya ya harus kedua-duanya. Ya berusaha, ya berdoa. Ya, ketetapan itu bisa dirubah dengan itu. Yang sudah ditetapkan oleh Allah itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Yang paling akhir nanti senjata kita sebagai umat Islam yaitu doa. Makanya aku bilang, ketika usahamu sudah ditapal batas, biarkan takdir dan doa bertarung di langit. Kita tunggu saja mana yang menang. Itu kajian di Mampir Ngombe pagi ini, kita terbatas waktu ini karena itu sudah mau berangkat ya. Jadi ya meskipun sekilas dan bahasanya memang agak sulit aku pahami. Kalau kalian agak kesulitan ya diulang-ulang aja lah ya videonya supaya ngerti maksudnya gimana. Itu yang bisa aku sampaikan. Sudah berbicara filsafat waktunya sempit lagi, jadi agak sulit memang ya. Dan tapi sesulit apapun harapanku kalian mau berusaha untuk memahaminya, ya diulang-ulang aja nanti ya, di setel lagi gitu supaya paham gitu. Oke. Anda setuju silakan like, Anda tidak setuju dislike, dan kalau mau meninggalkan channel ini silahkan, dan selamat mendapatkan channel lain yang itu sesuai dengan yang Anda kehendaki ya, dan itu kehendak bebas juga itu. Kehendak bebas itu ya, aku memberikan kebebasan, silakan ya, mau meninggalkan silahkan ya, mau like mau dislike juga silahkan gitu, nggak ada masalah, happy aja lah ya. Oke, itu dulu, dan kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan dilimpahkan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.